ini minta tips dan trik juga nih. Kalau misalnya sekarang Mbak Wit kan 14 tahun nih udah nggak bersama almarhum gitu. Saya yakin pemirsa di rumah juga banyak yang mungkin sudah ditinggal terlebih dahulu sama pasangan. Kalau caranya Mbak Wit untuk mengobati kangen sama almarhum, apa yang dilakuin? Kalau ditanya, jujur sih saya kangen terus. Masa sih Mbak Wit udah 14 tahun loh? Emang nggak boleh? Ya boleh sih, tapi hebat banget loh, bikin Enggak, amazed karena banget loh. ada satu ya, bahwa kenapa saya ini, karena dia sangat memperhatikan, yang tadi saya bilang, bahwa kamu bisa bayangin ketika saya menopause nih ya, itu kan panas kan, kepanasan, bangun tengah malam panasan. Metabolismenya Dia ikut bangun, dia ikut ngipasin saya. Serius? Jadi banyak hal-hal kecil yang membuat saya, ini orang dia apapun, kadang-kadang dia tuh pinter jahit. Jahit pinter banget. Jadi Pak Ustadz bisa jahit nggak? satu kali mau pergi gitu, aduh ini kancingnya gini nih, sini. Saya jahitin, jahitin. Lu jatuh cinta nggak sih lo? Itu salah satu ya, itu banyak sih, banyak sekali ininya gitu. Jadi memang banyak sekali yang membuat saya selalu kangen. Kalau saya kangen ya udah pasti setiap pagi saya selalu doa untuk dia ya, doa kedua orang tua saya ya. Kemarin nih waktu tanggal 1, aduh saya kok kepingin banget ke makamnya. Udah pergi, saya ajak cucu-cucu, ayo ke makam. Gitu. Tapi pernah berantem nggak sih? Mbak Wit sama Iya pasti, manusia biasa. nggak ada manis terus, nggak ada ya, pasti ya, ada berantem. enggak lah, kita manusia biasa. Saya egois dulu. Saya sangat egois. Akhirnya dalam jangka waktu ya, dengan berjalannya waktu, saya merasa bahwa kalau saya begini terus, ini ribut terus gitu. Jadi saya buang ego saya. Jadi masing-masing tuh kita saling buang ego kita. Kalau lagi berantem, siapa paling sering duluan minta maaf? Tadinya saya tidak pernah mau minta maaf. Keras, saya orangnya keras. Nggak mau. Padahal saya tahu saya salah. Diam aja, bodoh gitu. Tapi akhirnya saya mikir, ini saya salah kan? Kenapa saya nggak minta maaf? Akhirnya setelah udah berapa puluh tahun, akhirnya kalau udah maaf ya maaf saya minta gitu. Cepet selesai. Justru itu awal-awal, biasanya awal-awal. Gitu loh. Jarang tuh perempuan punya kata maaf. Kemarin di istri saya cari kamusnya. Nggak ada. Nggak ada kata maaf. Itu emang saya harus minta maaf gitu. Tuh Pak Ustadz tuh, kangen mengobati kangen tuh dapat pahala nggak ya Mbak? Iya. Bagaimana? Jadi kalau tiba-tiba melihat dan mengingat almarhum, supaya rindunya menjadi pahala dan manfaat buat almarhum, jangan sekedar lihat foto. Tapi begitu lihat, minimal kirim Fatihah. Nah itu yang saya lakukan kan. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Saya niat kirimkan Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, saya ikutkan ruh suami saya, Sofan Sofyan. Jadi Rasulullah itu sebagai passwordnya, pengantarnya. Ya, dialah yang karena kita tahu ini Islam, jasa Rasulullah. Maka kita kirim Fatihah kepada Rasulullah dengan mengikutkan almarhum. Jadi dengan begitu rindu, kangen, mengobatinya dengan memberikan pahala kepada almarhum. Kemudian berikutnya lagi, setelah mendoakan adalah bersedekah atas nama almarhum. Oh iya. Ada peninggalan-peninggalan almarhum yang kira-kira di rumah sudah tidak ada faedah, kasih orang. Ya, misalkan baju, daripada dia tinggal saja tidak menjadi pahala, kasih baju. Ada rezeki, alhamdulillah, misalnya apa sih istilahnya itu, peninggalan almarhum, karya seninya yang berjalan terus nilainya, ya, apa istilahnya itu ya. Dari hasil lagu, film ketika diputarkan ada lagi tuh yang dibayar. Itu amalnya buat Mbak Wit atau almarhum? Kalau diniatkan untuk almarhum. Harus diniatkan kan tadi. Apa sih istilahnya? Saya punya karya yang setiap diputar itu kan ada bayar. Royalti. Apa itu? Royalti. Roti. Royalti. Bukan. Ya. Cane. Royalti. Nah, ketika ada bayaran itu, Mbak Wit kan sudah mapan, anak-anak sudah juga. Jadi biarlah almarhum yang menikmati itu royaltinya. Dengan cara apa? Terima, bawa pembangunan masjid supaya dia dapat fisiknya bagus. Misalnya dijadikan tegel,
ya, dijadikan tempat wudhu. Jadi selama benda-benda itu digunakan orang untuk berbuat baik, selama itu almarhum dapat transferan amal. Satu tadi didoakan, yang kedua disedekahkan, yang ketiga jangan lupa ahli warisnya, keluarga-keluarganya, saudaranya kita telepon, ya, ibu familinya tetap kita hubungi. Itu ketika rindu yang menghasilkan kenikmatan buat saya lakukan. Ya, kenikmatan buat itu. Kemudian yang keempat yang paling penting lagi adalah anak dan cucunya dijadikan generasi yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha itu akan menjadi transferan amal jariah. Kan ada 3 tuh pahala yang tidak habis-habisnya. Satu diantaranya anak yang soleh dan soleha. Kita Mbak Wit hanya wajib menyampaikan, nak kau sholat, nak kau puasa, nak jangan kau sampai gini. Sudah, itu aja kewajiban kita. Begitu diingatkan dan anak tersebut mengamalkannya, maka almarhum juga dapat kiriman-kiriman pahala dari sebab jadikan anak dan cucunya anak yang soleh dan soleha. Mbak Wit, ini Kino sama Pak Uji minta tips, trik supaya langgeng, saling mencintai, menyayangi, menghormati sepanjang hayat hidupnya nih sama pasangan, buat pemirsa juga di rumah. Silakan Mbak Wit. Saya nggak bisa bilang harus begini harus begitu ya. Itu yang kami lakukan ya. Jadi kalau kalian lakukan itu ya insya Allah, saya nggak tahu ya. Masing-masing kan beda-beda ya dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada rulesnya masing-masing. Tapi kalau yang saya lakukan adalah ya itu yang tadi sempat saya katakan, bahwa buanglah ego kita, saling menghargai, saling dalam hidup tuh saling tuh penting sekali gitu loh. Buat saya loh, loh. Jadi hargailah pasangan Anda gitu. Gitu. Jadi hormati, saling mencintai. Memupuk cinta itu ya jangan pernah berhenti untuk mengatakan. Bukan saya harus mengatakan. Kalau tidak dari dalam kan juga. Ya tadi katanya Mbak Wit, saya harus mengatakan lain dong. Kalau kita memang dari hati, memang kita memang niatnya ya memang melakukan itu. Lakukan saja dan gitu. Cinta itu bukan artinya ngasih transferan terus, enggak, ngasih hadiah mobil, enggak ya, hal-hal kecil ya Mbak Wit. Masya Allah, terima kasih Mbak Wit. Pak Ustadz, dari obrolan kita sama Mbak Wit yang begitu berfaedah, apa yang kira-kira bisa kita petik ilmunya? Alhamdulillah, salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berumah tangga itu adalah sebuah ibadah. Yang artinya tidak ada pekerjaan kebaikan dalam rumah tangga itu yang tidak dinilai sebagai pahala, ya. Nah, karena dia sebuah kebaikan dan pahala, tentu iblis dan setan berupaya menggagalkannya. Dengan cara apa? Kegagalannya dibisiki dengan perselingkuhan, kegagalannya dibisiki dengan ketidaksyukuran, kegagalannya dibisiki dengan kedengkian dan kecemburuan. Maka resepnya, percayalah bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Rasulullah saja, Aisyah pernah difitnah, selingkuh. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika datang istri tua beliau, membawa kue diberikan kepada Aisyah. Aisyah bukannya menyampaikan kepada Rasulullah, tapi Aisyah justru menumpahkannya di depan Rasulullah dan di para sahabat. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi cuma berkata kepada para sahabatnya, kau lihat itu ibumu, cemburu. Bagaimana? Masalah ini ada, tapi Rasulullah menyikapinya dengan apa? Santai aja. Cemburu itu bagi seorang perempuan itu fitrahnya. Kalau ada perempuan tidak cemburu kepada suaminya, pasti ada kelainan. Maka menyikapinya, ya sudah, jangan ego yang naik, tapi bersabar. Itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tanggamu. Sayang ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, kita lebih sering curhat di Facebook, kita lebih sering curhat di medsos daripada curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal curhat di medsos tidak ada yang memberikan solusi. Bahkan kepada saudara sekalipun. Jangan pikir saudaramu memberi solusi, tidak. Ketika dia masuk dengki, maka dia berikan kamu solusi yang membuat dia juga hancur. Misal, saudara kita Allah takdirkan dia miskin, istrinya penghasut, istrinya jelek. Datanglah curhat kita, ini enak betul adik saya hidupnya bagus. Maka masuk setan, dibisikinya dia supaya dengki. Bagaimana supaya saudaranya juga hancur. Apa ada begitu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, solusinya adalah agama. Agama itu wujud konkretnya, sabar, perbaiki sholat. Allah yang akan selesaikan masalahmu.
Dan begitu ada masalah dalam rumah tangga disikapi dengan sabar, masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa. Begitu rumah tangga dapat kenikmatan, dapat bahagia, kemudian dapat rezeki yang berkecukupan, maka syukuri. Dan ketika kau pun bersyukur, itu akan menjadi amal. Luar biasa kita. Cobaan dalam rumah tangga kita bersabar menjadi penggugur dosa-dosa. Dapat kenikmatan dalam rumah tangga kita bersyukur, syukur itu menjadi pahala. Tinggal setel niatnya, bagaimana bisa bersabar, bagaimana mampu bersyukur. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.